ada acara buka luwur, membuka kain yang digunakan untuk menutup lisan dari tokoh penting kita, tokoh penting Masjid Jami' Lasem, Mbah Sayyid Abdurrahman Sambu atau yang dikenal dengan Mbah Sambu. Ini kerja ekstra yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir ini. Alhamdulillah. Sebenarnya Lasem ini memiliki tradisi panjang akulturasi, hidup yang penuh dengan kerukunan, harmoni antar sesama etnis yang ada di sekitar Lasem. Kabupaten Rembang merupakan kota di pesisir Pulau Jawa yang memiliki wilayah jalur perdagangan. Tidak mengherankan jika sejak masa lampau, Kabupaten Rembang merupakan salah satu pesisir yang berkembang pesat. Bahkan salah satu daerah bernama Lasem sejak dahulu adalah salah satu kota bandar yang penting di pesisir utara Jawa. Tempat ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan memiliki peran penting bagi perdagangan sejak zaman Kerajaan Majapahit hingga Kerajaan Demak. Kedatangan pedagang asing seperti Laksamana Cheng Ho dari Cina pada abad ke-15 Masehi menciptakan interaksi multikultural yang kaya. Lasem menjadi tempat kedatangan orang Cina, Champa, Bugis, dan lainnya. Mereka kemudian menetap dan Lasem menjadi sebuah wilayah yang punya keanekaragaman budaya. Dan salah satu tokoh ulama yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Tanah Lasem adalah Sayyid Abdurrahman atau Mbah Sambu. Mbah Sambu merupakan salah satu tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Tanah Nusantara. Dahulu saat Adipati Tejo Kusumo I atau Mbah Srimpet yang memerintah Lasem membutuhkan pengajar agama, Mbah Sambu dipanggil ke Lasem. Beliau lalu diangkat menjadi wali negara yang mengajarkan agama di Kadipaten yang meliputi Sedayu Gresik, Tuban, Rembang, Pati, sampai Jepara. Meski beliau telah wafat sejak ratusan tahun lalu atau sekitar tahun 1671, namun hingga kini ribuan masyarakat dari berbagai daerah di tanah air masih mendatangi makam beliau di belakang Masjid Jami' Lasem Rembang untuk berziarah. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di Proaktif bersama saya Septiana Devi dan hari ini kita akan mengikuti agenda dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Abdul Aziz. Dan saat ini saya sedang berada di Kabupaten Rembang dan di belakang saya ini adalah Masjid Jami' Lasem Rembang. Kabarnya Gus Aziz sudah berada di dalam, langsung saja kita ikuti agenda beliau hari ini hanya di Proaktif. Bahkan setiap tahun sekali, khususnya saat Haul Mbah Sambu yang digelar setiap tanggal 14, 15, 16 Zulhijjah, selalu ramai dan meriah dihadiri ribuan masyarakat, baik dari dalam maupun luar Lasem. Gus Aziz, Oh, iya. apa kabar Gus? Ini Mbak Devi ya? Oh, iya. Kenalkan ini Pak Mujib. Pak Mujib, oke. Ini tokoh muda Rembang. Wah, luar biasa. Gus Aziz seneng ya hari ini saya bisa berkunjung ke Rembang lagi setelah sekian lama pemirsa. Waktu dulu saya datang ke Rembang, museum di atas belum jadi ya Gus ya? Lagi proses ya? Belum, itu masih proses 30% kalau nggak salah ya. Oke. 30 atau 40 gitu. Dan sekarang sudah jadi? Sekarang sudah jadi, nanti disaksikan. Wah. Langsung saja hunting ke lokasi. Nah, kita ngobrol di sana nanti ya. Oke. Nah, sebelum ke sana pemirsa, ternyata hari ini di belakang sedang ada acara. Tepatnya ini di Mukbaroh Mbah Sambu. Ya. Baik. Nah, ini acara apa sih Gus sebetulnya? Ya, ini kebetulan hari ini sore
ada acara buka luwur, membuka kain yang digunakan untuk menutup lisan dari tokoh penting kita, tokoh penting Masjid Jami' Lasem, Mbah Sayyid Abdurrahman Sambu atau yang dikenal dengan Mbah Sambu, dan juga Mbah Srimpet atau Mbah Tejokusumo I, Raden Mas Tejokusumo I. Itu makamnya ada di sebelah sana. Kita sedang melakukan prosesi buka luwur. Nanti malam kita teruskan lagi prosesinya untuk buka luwur ini, sekaligus tabur bunga di dua makam keramat tersebut. Oke, jadi ini adalah makam-makam yang memang dikeramatkan di sini, ya. di mana orang-orang juga sering ziarah ke sini untuk berkunjung ke makam tersebut ya, Gus ya. Betul. Oke, nah ini dibukanya di momen-momen apa saja sebetulnya, Gus? Ini setiap tahun agenda menjelang haul Mbah Sambu dan Mbah Srimpet. Rentetan acaranya kita mulai dengan acara buka luwur. Oke. Jadi begitu, besok kita lanjutkan ada agenda karnaval, lalu sunatan massal. Kemudian malam harinya ada agenda lomba musik tradisional se-Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena saya lihat rekapnya pesertanya juga ada yang dari Tuban, ada yang dari Jombang juga. Baik, jadi agendanya cukup padat ini ya, serangkaian acara untuk haulnya pemirsa, dan kita mulai agenda yang pertama di dalam, nanti akan ada penyerahan ya, Gus ya? Iya. Akan ada ini penggantian kain kafan, kain penutup kafan. Baik, kita akan langsung ke dalam bersama dengan Gus Aziz pemirsa. Ya, dalam edisi proaktif kali ini bersama Bapak Abdul Aziz atau biasa disapa Gus Aziz, anggota DPRD Jateng, kita diajak untuk melihat langsung salah satu prosesi haul Mbah Sambu, yakni penggantian kain luwur makam Mbah Sambu dan Mbah Srimpet yang berada di belakang Masjid Jami' Lasem, Kabupaten Rembang. Rangkaian acara haul Mbah Sambu dan Mbah Srimpet sudah menjadi kegiatan rutin, yakni diawali buka luwur atau penggantian kain putih di makam Mbah Sambu dan Mbah Srimpet secara simbolis. Tak jauh dari makam Mbah Sambu, kurang pas rasanya jika kita tak mengunjungi Museum Islam Nusantara yang masih berada di Kompleks Masjid Jami' Lasem. Ya, Museum Islam Nusantara. Museum Islam Nusantara di Lasem, Rembang kini menjadi magnet wisatawan baik nasional hingga internasional. Jumlah pengunjung baik yang ziarah atau jelajah kota pusaka Lasem rata-rata saat liburan tembus di angka ratusan orang. Pengunjung yang datang dari berbagai kota tidak hanya dari lingkup Karisida dan Pati, tetapi juga pengunjung dari berbagai wilayah di Indonesia hingga mancanegara. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu 2 tahun lalu ya, Gus ya. Waktu kesini sedang proses pembuatan. Nah, sekarang Museum Islam Nusantara Rembang, Lasem Rembang ini sudah jadi, sudah 100% dan sudah banyak dikunjungi. Ini rata-rata pengunjung ini datangnya dari mana saja, Gus? Ya, jadi karena kebetulan Masjid Lasem, Komplek Masjid Jami' Lasem itu masuk dalam satu paket wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Maka kita ini punya potensi yang luar biasa besar. Kunjungan dari warga masyarakat secara luas, kaum Nahdliyin tiap tahun itu kalau kita hitung sekitar 10-15 bis per harinya. Wow, per hari ya? Per harinya rata-rata. Itu adalah kunjungan dari kaum Nahdliyin, umat Islam yang ingin ziarah di makam-makam mulia, makam-makam keramat yang ada di Komplek Masjid Jami' Lasem ini. Ini adalah potensi yang kita miliki untuk juga berkunjung di sini. Jadi begitu. Oh baik, nah ini kan juga banyak ini ya pengunjung-pengunjung ya, banyak pengunjung yang kesini. Nah ini kan kalau dilihat dari museum ini, ada di bagian sana Wali Songo, kemudian ada juga cerita-cerita biografi, ini ada biografi singkat, ada juga Al-Quran yang luar biasa, Al-Quran tua ini ya Gus ya. Ini proses untuk mengumpulkan semua benda-benda ini sampai akhirnya bisa dijadikan satu dalam museum seperti apa Gus? Iya tentu butuh kerja yang luar biasa keras,
ekstra, terutama yang terkait dengan manuskrip, naskah kuno, termasuk ini salah satunya Al-Quran cukup besar yang kita taruh di di center of museum ini. Itu sumbangan dari seorang kolektor. Kita tadi saya katakan keras sekali bekerja untuk mengumpulkan naskah manuskrip ini karena memang tersebar di banyak lokasi, dikoleksi oleh tokoh-tokoh sepuh yang kadang-kadang kita harus cari sampai ke pelosok. Jadi ini kerja ekstra yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir ini. Alhamdulillah sampai detik ini sudah terkumpul sekitar 15 manuskrip. Nah, menarik ya. Ada beberapa lantai ternyata di sini. Dimulai dari lantai 1, 2, 3 itu apa saja, Gus? Lantai 1 adalah kantor dan tempat untuk wudhu, ada kamar mandi dan toilet. Lantai 2 kita sekarang ini berada di sini. Di lantai 2 koleksi untuk narasi tentang museum ini, kemudian manuskrip dan artefak yang mampu kita kumpulkan. Kemudian ada satu lagi lantai 3. Ini lantai yang cukup kita banggakan juga karena lantai 3 ini adalah lantai untuk koleksi kaligrafi Al-Quran, 30 juz terbuat dari kayu jati. Nah, itu yang dulu masih dibikin ya Gus ya? Masih proses pembikinan. Proses pembuatan sekarang sudah jadi. Menariknya, Masjid Museum Islam Nusantara Lasem ini adalah akulturasi budaya yang dulu pernah kita angkat ya. Mungkin sekarang sudah lebih jelas lagi terlihat bentuknya seperti apa gitu ya Gus ya? Ya, akulturasi budaya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari sisi bentuk arsitektur bangunannya. Ini adalah perpaduan antara arsitektur rumah gadang Sumatera Barat, secara umum mungkin ya Pulau Sumatera gitu ya. Kemudian ada joglo Jawa, ciri khas kita. Kemudian saya kira yang juga harus saya sebut karena posisinya ini menarik dan penting bahwa museum atau lokasi masjid kita ini berada di tidak jauh dari kawasan pecinan Lasem. Kiri kanan tetangga masjid ini adalah kawasan pecinan. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Lasem ini memiliki tradisi panjang akulturasi, hidup yang penuh dengan kerukunan, harmoni antar sesama etnis.
yaitu Pak Profesor Mahfud MD saat itu. Jadi beliau khusus datang, kita hadirkan untuk meresmikan secara perdana, karena belum tuntas, secara perdana Museum Jendela Al-Quran. Ini jadi ikonnya Museum Islam Nusantara Lasem ini ya, karena mungkin di museum lain tidak ada atau mungkin jarang ya yang membuat ini jendela-jendela dengan ukiran yang asli pengukir Jepara, pemirsa ya. Jadi ini yang membuat penasaran juga, mungkin kalau pemirsa berkunjung ke sini langsung naik dari lantai 1, 2, 3, ini letaknya di lantai 3 pemirsa. Oke, kita cek lagi ya Gus ya. Salah satu yang menarik perhatian adalah rumah gadang khas Sumatera Barat dan ada adat Jawa, akulturasi hingga penggabungan. Terinspirasi dari tokoh ulama Lasem, Kiai Haji Maksum yang merupakan keturunan Sultan Minangkabau dan Kiai Haji Baidlawi keturunan Dingrat Jawa. Nah, kita sudah berpindah lagi pemirsa, banyak spot menarik yang ada di Museum Islam Nusantara Lasem ini. Salah satunya adalah tadi saat kita berkunjung ke Museum Jendela Al-Quran, ternyata atapnya ini yang tadi disebut Gus Aziz, seperti rumah gadang Padang pemirsa. Jadi begitu kita naik, baru kelihatan nih bentuknya seperti ini ya Gus ya. Betul. Dan ini juga jadi salah satu spot favorit pastinya ya untuk berfoto ya. Dan pasti ini mengundang penasaran orang-orang yang lewat di Jalan Nasional samping Masjid Jami' Lasem. Ini ada rumah gadang besar. Jadi mereka mengira ini rumah makan Padang besar. Padahal tidak. Ini adalah bentuk atap bangunan museum. Kenapa kita bentuk seperti rumah gadang? Ini tentu ada sejarahnya. Sebab apa? Sebab kita ini memiliki tokoh yang pernah hidup di Lasem, menyebarkan dakwah di Lasem. Beliau adalah Sultan Mahmud yang merupakan keturunan dari Kerajaan Pagaryung, Sumatera Barat. Sultan Mahmud ini makamnya ada di sekitar 4 kilo dari arah timur Lasem di sini. Untuk mengenang jasa beliau yang waktu itu memang beliau ke sini, berkunjung ke sini untuk berguru kepada Sunan Bonang. Jadi begitu. Dan dari beliaulah juga kemudian lahir keturunan-keturunan beliau yang sekarang ini menjadi kiai-kiai di Lasem. Di Lasem ini ya. Jadi sebetulnya banyak tokoh-tokoh pemuka agama yang turun-temurun juga terus melestarikan kebudayaan bersama dengan akulturasi. Jadi memang ini sangat rukun hidup di Lasem ini ya, Gus ya. Iya, betul. Usai acara buka luwur atau penggantian kain putih di makam Mbah Sambu, prosesi haul Mbah Sambu di malam hari dilanjutkan dengan acara tahlil dan doa bersama dengan mengundang sejumlah stakeholder, tokoh masyarakat, TNI Polri, hingga pegiat sejarah Lasem. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi masyarakat Rembang, khususnya wilayah Lasem, sosok Mbah Sambu tidak hanya dikenal sebagai ulama. Lebih dari itu, Mbah Sambu merupakan ulama yang tersohor keturunannya menjadi tokoh-tokoh penting di tanah air, bahkan 3 tokoh ulama sentral di kalangan Nahdlatul Ulama merupakan keturunan Mbah Sambu, yaitu Mbah Baidowi, Mbah Wahab Hasbullah, dan Mbah Hashim Asy'ari. Pemirsa, matahari sudah tenggelam dan hari sudah malam ya. Ini menandakan acara selanjutnya sudah berlangsung ya, Gus Aziz ya. Dan ini sudah berlangsung dengan lancar. Namanya acara apa Gus tadi Gus? Ini rentetan acara buka luwur. Buka luwur. Ada ya refleksi yang bercerita tentang sejarah dari tokoh yang sedang kita rayakan jasa-jasanya, dari beberapa pegiat sejarah tadi, dari keluarga Tuyuan menyampaikan cerita sejarahnya tentang beliau Mbah Sambu, Mbah Srimpet. Memang versi sejarah nasab Mbah Sambu ini kan ada beberapa ya. Jadi menarik sekali untuk terus kita
kaji, terus kita dalami sehingga kita nanti ketemu ke satu narasi yang sama yang ya, sama. satu suara seperti itu ya. Iya. Nah, tadi juga sempat dihadiri oleh kepala desa, kemudian dari kepolisian juga. Nah, ini memang satu momen spesial ya Gus ya, Iya, sehingga iya. masyarakat juga hadir berkumpul di sini ya. Semua komponen masyarakat kita undang agar terlibat di acara ini. Di acara ini ya, baik. Nah, tadi apa sih Gus pesan yang mungkin disampaikan oleh tadi nasab dari keluarga juga, yang mungkin ini disampaikan ke masyarakat lebih luas lagi? Ya pesannya agar generasi kita sekarang kembali merefresh, menyegarkan ingatannya terhadap sosok-sosok penting yang sedang kita peringati haulnya. Mbah Sambu dan Mbah Srimpet itu dua tokoh penting pada abad 17 yang berhasil menata Lasem sebagai sebuah kota kadipaten yang memiliki peran penting dalam konteks secara menyeluruh kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Ya saya kira satu pesan penting yang kita harus ingat, kita harus hadirkan terus-menerus itu adalah tentang pentingnya toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat. Karena Mbah Srimpet ketika itu juga meletakkan tonggak-tonggak dasar untuk tetap terus terjaganya toleransi antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Baik, malam ini pun hal itu juga ditekankan ya saya. Jadi tadi juga ada bus-bus yang datang ya Pak ya. Para peziarah pun juga datang menyempatkan untuk mengikuti acaranya dan acara sudah berjalan lancar. Masih panjang sebetulnya rangkaian acaranya sampai besok kita akan beracara lagi ya. Baik. Selamat istirahat Gus Aziz untuk malam ini. Ya, kita berjumpa lagi esok pagi pemirsa pastinya dalam Proaktif. Puncak kemeriahan Haul Mbah Sambu di Lasem Rembang digelar arak-arakan karnaval dengan keliling Lasem dan gelaran sunatan massal. Berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan sunatan massal tahun ini lebih meriah karena diikuti lebih banyak peserta. Sebagian warga meyakini anak-anak mereka yang disunat dalam Haul Mbah Sambu nanti ketika dewasa akan menjadi orang besar dan sukses. Masih dalam rangkaian acara Haul pemirsa dan ini adalah hari berikutnya. Ini adalah sunat massal ya, ya. Dan ternyata sunat massal ini tidak hanya dari wilayah Lasem, Rembang saja, tapi ini juga ada Devaik dari Semarang ya De ya? Oh dari Semarang. Nah, kenapa pengen sunat di Lasem De? Ya, kenapa? Gak apa-apa. Karena mbahnya di sini, mbahnya di sini ya. Meskipun Ungaran ini mbahnya sini. Oh dari Semarang Ungaran ya, gimana tadi rasanya udah disunat? Belum. Oh, belum, masih ngantri belum, ya? masih siap-siap. Takut nggak Dek? Enggak ya, berani. Iya, berani. Gimana cara mengatasi rasa takutnya nanti? Mau main game di dalam? Mau main game ya. Oke, Gus Aziz, ini katanya kalau yang ikutan sunat massal di Lasem ini bakalan dapat berkahnya gitu ya. Sehingga banyak orang-orang dari luar Lasem berbondong-bondong juga pengen merasakan sunat massal ini. Betul nggak Gus Aziz? Iya, betul. Jadi ini sudah kepercayaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sunatan ya di Pasholnya Mbah Sambu. Anak-anaknya para tokoh, termasuk anak saya, dua-duanya itu sunat di barengan Haul Mbah Sambu ini. Ini bahkan ya kita saksikan sendiri, ada satu peserta kita yang rumahnya dari Ungaran ini. Rumahnya dari Ungaran meskipun mbahnya memang sini. Ikut sunatan massal bersama sekitar hampir 50 peserta sunatan massal kali ini dari sekitar Lasem, Pancur, dan Sluke. Oke, ya. Baik. Kenapa? Ya tadi itu untuk menggapai berkahnya. Katanya nih pemirsa ya, kalau sunat di sini nanti kedepannya bakalan jadi tokoh gitu ya. Iya. Sosok orang yang disegani nanti kedepannya gitu ya Gus ya. Iya betul, itu salah satu keyakinannya.
kita doakan mudah-mudahan semua anak-anak yang khitan di sini nanti akan jadi tokoh-tokoh di tengah-tengah masyarakat. Amin, 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 amin. Akan jadi manusia yang berguna, bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Amin. Ya, peringatan Haul Mbah Sambu kini tak hanya menjadi kegiatan rutin tahunan. Haul Mbah Sambu menjadi daya tarik wisata religi di Lasem, Kabupaten Rembang. Ya, pemirsa, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu anak yang akan ikut kita masal hari ini adalah salah satu dari sekian banyak rangkaian. Nah, tadi pagi pun juga sudah ada karnaval ya, Gus Ya, ya. betul. Kemudian ini ada khitan masal dan masih akan berjalan acaranya sampai besok di hari Jumat puncaknya. Nah, ini kita ucapkan terima kasih Gus karena kita sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti agenda dari Gus Aziz selama 2 hari ini ya. Agenda yang luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan untuk warga di sekitaran Lasem, Rembang agar lebih bangga dan cinta lagi akan tradisi dan juga kebudayaan yang ada di sini, Gus. Ya, pertama saya juga tak lupa kita sampaikan terima kasih atas nama panitia Haul Mbah Sambu secara keseluruhan. Pesan dan kesan yang saya kira penting untuk saya sampaikan agar ya masyarakat secara luas khususnya Lasem terus nyengkuyung dan melestarikan tradisi dan kebudayaan lokalnya. Kita terus bangga dengan budaya kita terus bangga dengan hal-hal yang terus berjalan rutin di tengah-tengah masyarakat, termasuk salah satunya pelaksanaan Haul Mbah Sambu dan Mbah Srimpet ini yang rutin tiap tahun kita gelar. Sekali lagi terima kasih Gus Aziz, kapan-kapan berarti kita ketemu lagi di lain waktu, kita tunggu nanti undangannya, boleh saya diundang lagi ke Lasem ya Gus? Siap, kita terus undang. Baik pemirsa, dan dari Lasem kita akan tutup kebersamaan kita hari ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Abdul Aziz SAG MSI. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa di Proaktif.